Masih di channel berfisika.com. Ya, teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe channel ini. Karena channel ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi teman-teman belajar kalkulus dan fisika dasar di perguruan tinggi atau TPB ITB. Ya, oke, kita baca nomor 9. Ya, hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Oke, kita hitung dulu kalau misalkan tidak bisa, berarti kita cari metode yang lain. Ya, oke. Ini gambarnya nanti ya. Untuk gambarnya nanti. Yang ini gambarnya nanti ya. Yang ini nanti saya jelasin. Oke. Nah, sekarang mah kita jawab dulu nomor A ya. Oke, nomor A. Oke. Nah, nilai minimum dan maksimum. Oke, saya tulis dulu ya. Nilai minimum, minimum dan maksimum. Oke. Oke, nilai minimum dan maksimum dari fungsi ya, dari fungsi dari fungsi cos 2 per x, cos dalam kurung 2 per x ya, yaitu, nah yaitu, oke, yaitu berapa nilainya? Oke, itu terletak di antara -1 kurang sama dengan cos. Jadi nilai cos itu min min 1 sampai +1 ya, nilai cos ya, 2 per x kurang sama dengan 1 ya. Oke, kita akan kalikan dengan X kuadrat. Biar ketemu nanti fungsi yang ini ya. Kalikan dengan X kuadrat. Oke. Dengan X kuadrat itu adalah lebih besar dari nol. Karena yang namanya kuadrat itu positif ya. Untuk untuk X anggota bilangan real ya. Dan X-nya tidak bisa atau tidak boleh sama dengan nol ya. Oke. Nah, sehingga akan diperoleh ya, diperoleh seperti apa? Diperoleh min X kuadrat ya. Min X kuadrat kurang sama dengan ya, X kuadrat cos. X kuadrat cos 2 per X ya. Kurang sama dengan X kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Sehingga fungsi pengapitnya adalah, nah ini gambarnya ini. Gambarnya ini ya. Gambar untuk nomor A ini. Ya, nomor A. Nah, ini gambarnya ya. Nah, sehingga maka fungsi ya, fungsi fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi pengapit dari X kuadrat cos 2 per X, cos 2 per X. Nah, adalah, nah ini pakai teorema apit ya. Adalah min X kuadrat ya dan X kuadrat diapit ya. Nah, sama ini fungsi yang ini sama yang ini. Fungsi yang ini sama yang ini. Ya, yang y x kuadrat di mana? Ini, teman-teman. Ya, yang min x kuadrat ini ya. Kalau gambarnya teman-teman silahkan pakai tools ya, pakai software itu akan ketemu seperti ini ya. Banyak softwarenya ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sehingga kan pertanyaannya adalah carilah limit. Ya udah, berarti kita akan mencari limit. Maka cari nilai limit ya dari fungsi pengapit, dari fungsi fungsi pengapit. Oke. Nah, berarti kita hitung ya limit x menuju nol ya. X menuju nol ya, yang ini nih di situ ya, di titik x0 gitu, x menuju nolnya. Untuk apa? Untuk fungsi yang minus dulu, minus x kuadrat sama dengan nol. Oke. Dan nah, sekarang yang fungsi satu lagi. Limit x kuadrat di mana x-nya menuju nol. Nah, itu adalah apa? Sama dengan nol juga. Jadi yang ini ya, yang fungsi ini sama ini sama ya, nol ya. Sehingga maka menurut teorema Apit, maka menurut
Teorema Apit, teorema Apit. Nah, udah deh. Kita bisa menemukan solusinya. Limit dari X menuju nol, ya, dari X kuadrat cos 2 per X. Nah, diapit. Berarti sama dengan yang apit tadi. Nilainya yaitu berapa? Nol. Ya, seperti itu guys. Sekarang nomor B. Ya, ini gambar untuk nomor B ya. Ini gambar untuk nomor B. Oke. Nah, oke. Kita akan hitung dulu, lihat dulu fungsinya. Yaudah, limit. Nah, ini dia didekati dari kiri atau limit kiri ya. Oke, kita tulis dulu teman-teman. Ya. Limit ya, limit. Jangan dulu limit. Oke, dihapus dulu ya. Nah, kita akan mencari dulu nilai karena kalau sin dan cos itu enak ya. Kita harus cari dulu range minimum dan maksimumnya. Sehingga kita akan cari dulu nilainya ya. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Dan minimum dari fungsi sin ya, sin dulu karena lebih enak ya untuk mencari maksimum dan minimumnya. Dari sin, sin dalam kurung 3 per X kuadrat. 3 per X kuadrat. Nah, seperti itu. Yaitu, nah, yaitu kayak tadi ya. Nilainya itu adalah -1 ya. -1 dan antara ya -1 dan 1 ya. Sin 3 per X kuadrat kurang sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi batasnya itu antara -1 dan 1. Jadi minimumnya -1, maksimumnya adalah 1. Oke. Nah, kita coba kalikan ya. Jadi kalikan ini hanya utak-atik saja ya. Kalikan dengan X, dengan X untuk semua eh, ruas ya. Nah, di mana ini di mana? Di mana X-nya harus kurang dari nol. Kenapa? Karena saat ini yang kita cari adalah limit kiri atau saat X-nya menuju nol dari kiri ya. Nah, gitu ya bacanya. Sehingga diperoleh ya. Nah, diperolehnya aduh, ini jangan dulu. Ini jangan dulu muncul ya. Ini untuk nomor C. Nah, jangan dulu muncul. Diperoleh. Oke. Diperoleh minus X. Minus X kurang sama dengan sin. Oh, ke X dulu. X kali sin per 3 per X kuadrat kurang sama dengan X. Oke. Nah, maka fungsi pengapitnya, maka fungsi fungsi pengapitnya, nah pengapitnya apa? Dari dari X kali sin 3 per X kuadrat. Nah, adalah itu diapitnya, kanan dan kirinya. Berarti adalah minus X dan X. Ini ya, ini dan ini. Ya, seperti itu. Nah, fungsinya yang mana Kak? Kurvanya ya ini. Y sama dengan X yang ini ya, yang ini yang warna hijau, Y sama min X yang warna biru. Nah, jadi diapit sama dua fungsi ya. Nah, jadi fungsi yang ini nih. Nah, fungsi yang ini diapit oleh dua fungsi yang biru dan hijau ya. Oke, kita hitung dulu limitnya. Cari nilai limit. Nilai limit dari fungsi pengapit. Pengapit. Oke. Ini ke bawahin dulu ya, karena belum saatnya muncul. Jangan dulu ya. Kita mau hitung dulu limitnya ya. Jadi gambar ini jangan dulu muncul. Oke, ya, seperti itu. Berarti limit limit X menuju nol dari kiri ya. Untuk minus X, nah itu adalah nol. Teman-teman bisa lihat ya.
Nah, ini ya. Jadi untuk minus X, kita lihat di X sama dengan 0, dia kalau dari kiri itu 0. Ya, di titik X sama dengan 0. Oke? Dan, dan satu lagi, limit X menuju 0 dari kiri untuk X. Nah, 0 juga, 0 juga. Ya, 0 juga. Yang bawahnya juga 0 nih. Kita dekati dari kiri, menuju titik itu nilainya 0. Y-nya, ya. Berarti, berarti, berarti apa? Berdasarkan teorema Apit, ya, berdasarkan teorema Apit, teorema Apit, ya, maka ya limit limit x menuju 0 dari kiri dari mana? X sin sin 3 per x kuadrat. Ah, itu sama dengan 0, ya. Jadi limitnya 0. Oke. Nah, untuk nomor C, nomor C, oke. Untuk nomor C, kita lihat dulu soalnya boleh. Nah, limit X menuju 0, 10 pangkat 10, sin seper X pangkat 3. Ingat ya, karena ada sin atau cos, kita harus mencari nilai maksimum atau minimum. Tetapi kalau saat ini, kita ngelihat dari kurvanya dulu ya. Oke, nah ini kita tulis dulu ya, limit X menuju 0 ya, dari 1/10 pangkat 10, sin, sin dalam kurung 1/X pangkat 3, seperti ini. Sama dengan 1/10-nya kan konstan, keluarin 1/10 limit X menuju 0 dari sin dalam kurung 1/X pangkat 3 ya. Nah, kita akan menghitung ini ya. Nah, kita akan jawab limit ini, limit X menuju 0 untuk sin 1/X pangkat 3 ini, itu limitnya tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, kenapa? Karena terdapat banyak goncangan. Karena terdapat banyak goncangan. Nah, banyak goncangan ini menyebabkan apa? Ya, saat X menuju 0, menyebabkan apa? Menyebabkan nanti limit kirinya, ya, limit kiri fungsi ini tidak akan sama dengan limit kanan, limit kanan. Akibatnya apa? Limitnya tidak ada untuk fungsi ini. Jadi, ya, limit X menuju 0 dari sin 1/X pangkat 3 itu tidak ada. Oke. Nomor terakhir. Ya, nomor D. Akhirnya selesai juga ya nomor 9 ini. Nomor D. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah limit X menuju 0 dari kanan tan X cos 1/X kuadrat. Oke. Nah, kita akan tuliskan nilai sini. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum. Minimum ya. Dari fungsi cos. Nah, udah ketahuan dari fungsi cos ya. Udah tahu ya. Fungsi cos dalam kurung 1/X kuadrat. Udah tahu kan? Pasti -1 dan 1 ya. Berarti akan saya tulis -1 kurang sama dengan cos 1/X kuadrat kurang sama dengan 1 ya. Kali dengan tan X. Nah, ini hanya ini aja, hanya suatu strategi aja ya. Kali tan X di mana tan X ini harus lebih besar dari 0 ya. Kenapa? Karena kalau dikalikan dengan 0 ya nanti hasilnya jadi 0 ya. Masa 0 sama dengan 1? Ya enggak ya. Oke. Adalah jadi akan saya tuliskan menjadi saat ya, ini belum. Tanya harus lebih dari 0 saat X-nya lebih besar dari 0 ya. Salah. Saat X-nya menuju 0 dari kanan, maaf ya. Karena ini kita limit ya. Saat X
menuju nol dari kanan. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Diperoleh minus tan X ya kurang sama dengan tan X cos dalam kurung seper X kuadrat kurang sama dengan tan X. Nah, sehingga fungsi pengapitnya adalah udah ketahuan. Nah, ini fungsi pengapitnya. Maka fungsi pengapitnya adalah apa? Yang diapit, yang kiri dan kanan. Minus tan X dan tan X. Sehingga kita akan menghitung limit. Nilai limit. Nilai limit dari fungsi pengapit. Dari fungsi pengapit. Nah, berarti apa? Limit X menuju nol dari kanan. Nah, gitu. Dari min tan X sama dengan nol. Coba aja lihat. Ya, untuk min tan X kan ini nih. Nah, yang ini, wis, yang ini. Pada saat dia menuju nol dari apa nih? Dari kiri, sorry, dari kanan ya. Jadi kita lihatnya dari kanan dari sini. Nah, itu Y-nya tuh nol di sini ya. Kemudian untuk satu lagi, X menuju nol dari kanan untuk tan X. Tan X yang mana? Tan X yang warna merah ini. Nah, ini ya, yang ini. Tan X kita dari kanan dari sini seret gitu menuju ke sebuah titik X sama dengan nol, Y-nya nol juga. Nah, begitu. Jadi, menurut teorema Apit, nah, jadi menurut teorema Apit, nah, menurut teorema Apit, limit X menuju nol dari kanan tan X cos 1/X kuadrat nilainya adalah nol. Ya, selesai akhirnya nomor 9. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Sampai jumpa, selamat belajar. Ya, thank you.